Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Jajang Wicaksono. Di video kali ini kita akan belajar membuat gambar potongan sederhana. Jadi di dua video sebelumnya kita akan belajar menggambar mulai dari gambar denah sederhana, terus dilanjutkan menggambar tampak. Walaupun kemarin tidak sesuai seperti ini ya, kemarin di video sebelumnya itu kan tidak ada jendela, ini saya tambah sendiri. Lalu di video kali ini kita akan belajar membuat gambar selanjutnya, yaitu gambar potongan dari sebuah kamar kos ini, kamar kos sederhana ini. Nah, nanti kita akan menggambar dalam 3 tahap, mulai dari bawah, struktur bawah, tengah, dan terakhir adalah struktur atas. Jadi kita mulai dari struktur pondasi, atau setelah itu dinding, dan tengahnya tisi, setelah itu atap, struktur atas. Langsung kita mulai saja. Jadi sebelum mulai membuat gambar potongan, kita harus mempunyai gambar denah dan tampaknya. Lebih bagus kalau kita punya 4 tampak. Jadi 4 tampaknya mulai dari tampak depan sampai kanan, kiri, dan belakang. Itu nanti akan memudahkan untuk membuat gambar potongan. Selanjutnya kita harus menentukan garis potong dan arah potong. Contoh, garis potong itu adalah garis yang memotong, arah potong itu adalah arah kemana dia memotong. Contoh, kita buat di tengah-tengah saja. Nah, ini kita garis sederhana saja ya. Nah, contoh ini adalah garis potongnya. Nggak bisa ini. Kita reken, nggak bisa. Ini garis potongnya. Lalu kita punya arah potongnya. Dia mau melihat ke sini atau ke sini. Contoh, kita buat arah potongnya ke sini. Terus kita buat penandanya sederhana saja. Nah, seperti ini. Kita mirror. Oke, no. Terus kita contoh, ini adalah potongan AA nanti. Di sini kita tulis A dengan ukuran 20. Oke, besar sekali. Oke, enggak apa-apa. Move biar pas tengah. Nah, ini kita copy. Nah, ini dia, ini adalah garis potong A. Jadi nanti potong, nama ininya adalah potongan AA. Nah, itu tadi. Jadi kita harus punya garis potong dan arah potongnya. Nah, setelah itu baru kita memulai gambar. Jadi gambar potongan itu ibaratnya adalah bangunan itu atau benda. Kalau di gambar teknik lain benda, kalau ini di sini kan bangunan, itu dibelah dan dilihat isi dalamnya. Nah, contoh ini kamar kos ini. Jadi kos ini kita belah dan dilihat isi dalamnya, tapi yang dilihat adalah sisi sini karena ini arah potongnya ke sini. Jadi ini dipotong melihat ke sini. Jadi ini dianggap saja dibuang. Jadi kalian bayangkan kalian dalam sebuah bangunan, dipotong, yang separuh dibuang, yang separuh untuk dilihat. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah punya garis potong dan arah potong ini, kita mulai gambar. Mulai gambarnya dari bawah. Jadi kita harus mulai dari pondasi, tengah, baru atas. Tadi saya bilang bahwa lebih mudah ketika kalian punya gambar tampak dari semua, karena ketika rumah itu simetri, contoh ini kan bangunannya simetri, itu kita bisa menggunakan gambar tampak sebagai acuannya. Acuan
bentuk dari gambar potongan itu, karena kurang lebih kan isi dalam dan luar kalau simetri kan sama, kecuali nanti rumahnya tidak simetri pun bisa kita gunakan sebagai acuan. Nah, contoh ini kita lihat potong ke arah sini, jadi ini kan dibuang, yang kita lihat kan ini daerah sini, ini pun bisa kita ambil dari ini, karena ini sisi pintunya, ini jendela kurang lebih depan, ini sisi depan. Kalau ini dilihat dari dalam kurang lebih ya sama, jadi kita gunakan acuan dari gambar tampak depan ini. Nah, ini kita copy, ini sebagai acuan saja, kita taruh sini, kita gambarnya di sini. Oke, karena ini kita melihatnya dari sini ke sini, jadi kan ini berarti posisi orangnya di sini, matanya melihat ke sini. Pintu ini berarti harusnya ada di posisi kanan, karena kita melihatnya dari sini ke sini, di kanan ini sama, berarti ini kita mirror ke sini. Yes, kita hapus saja, kita pakai yang hasil mirror ini. Nah, ini kurang lebih, jadi kita ngelihat dari sini ke sini, pintunya ada di sisi kanan dan jendela-jendelanya ada di sisi kirinya pintu. Terus detail selanjutnya adalah lantai, elevasi lantai. Di gambar ini tampak ini kan elevasi dari teras, terus elevasi lantai dalam adalah ini ya, kita move saja, kita move. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Ini hanya untuk gambar awal. Kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari bawah dulu, pondasi. Jadi sekarang kita mulai gambar. Kita mulai dari pondasi dulu. Pertama tentukan gambar bangunan tersebut mau menggunakan pondasi apa, jenis apa. Ada pondasi batu kali, ada pondasi tapak, ada pondasi tapak yang pakai pile cap dan sebagainya. Contoh kita dalam gambar ini kita pakai pondasi sederhana, kita pakai batu kali, pondasi batu kali. Pondasi batu kali pun nanti ada bentuknya, mungkin ada dua, ada yang trapesium sempurna, yang bentuk trapesium sempurna. Bentar, saya gambarkan. Dan contoh ukurannya 35, itu 70, terus ke sini 15, sini kita hubungkan, terus ini kita mirror. No. Nah, ini adalah trapesium sempurna, jadi bentuk dari batu kali yang sempurna, trapesiumnya sempurna. Ada juga bentuk kuda-kuda batu kali yang setengah trapesium, yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Gambar di sampingnya 60, naik 70, sini 30, tutup. Nah, seperti ini. Dua-duanya sama-sama trapesium, cuman yang ini, yang bentuk sempurna seperti ini dipakai ketika pondasi ini ada di tanahnya sendiri, jadi tanah kita. Contoh ini kita pakai pondasi batu kali yang pakai trapesium ini, otomatis dia nanti lebarnya ke sini sama, ke sini juga segini. Oke, lanjut. Jadi kalau seperti ini untuk pondasi yang ketika kita naruh di perbatasan tanah. Jadi contoh, anggap saja ini tanah kita, sebelah ini adalah tanah tetangga atau tanah orang lain lah. Kalau kita taruh ini, ditaruh sini, contoh ini kita saya grup, ini saya copy. Ini kan pemasangannya berarti kan harusnya di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kita bakalan buat pondasi di tanah orang lain. Nah, salah satu caranya
biar tidak makan tanah orang lain adalah menggunakan pondasi batu kali yang trapeziumnya separuh seperti ini. Jadi kita galian tanahnya pun juga di dalam tanah kita. Nah itu ya, itu hanya intermezzo saja. Jadi ketika menggunakan pondasi batu kali, kita tentukan dulu mau pakai bentuk seperti apa. Bagusnya seperti ini. Kalau tanahnya cukup gunakan pakai ini, tapi kalau memang tanahnya terbatas gunakan seperti ini. Nah di gambar kali ini kita coba pakai yang sempurna. Anggap saja ini sebenarnya kos banyak, cuman kita gambar satu saja. Atau kalau kalian mau gambar sendiri nanti bisa pakai yang ini, tapi kita pakai yang ini dulu. Oke, sekarang kita kembali ke sini, kembali ke gambar ini tadi. Dinding ini kita offset sebanyak 15 karena ketebalan dindingnya adalah 15. Oke, terus kita gunakan galian tanah sedalam berapa, kira-kira nanti tiap proyek galian tanahnya beda. Jadi kita gunakan di sini contoh saja. Contoh kita gunakan kedalaman 1 meter. Kita lihat, nah ini 1 meter. Nah ini yang sisi luar ini, di dalam juga coba kita extend ke bawah. Sisi ini aja lah. Oke, ini juga enggak usah juga apa. Oke, nah ini tadi sebagai acuan saja. Nah ini kita move ke sini. Jadi kita naruhnya pas di tengah-tengah. Kita move ke atas. Kita taruh sini dulu. Nah, jadi strukturnya untuk pondasi batu kali nanti paling bawah itu adalah urukan pasir. Jadi kita bikin galian. Di dalam galian itu paling bawah adalah urukan pasir. Mungkin ketebalan 5 cm. Di atasnya adalah batu kosong, mungkin ketebalan 10 cm. Baru di atasnya adalah pondasi seperti ini. Kita praktekkan langsung saja. Rectangle, dengan lebar 80, tab 5. Nah ini adalah ketebalan urukan pasir. Terus di atasnya kita bikin kita pakai ini, kita rektang dulu pakai acuannya, lebarnya sama 80 tapi tebalnya 10. Oke, kita pakai ini, kita bikin pasangan batu kalinya. Oke, kita bikin bentuk oval gitu. Untuk bentuknya ketebalan ini bebas ya, ini hanya untuk merepresentasikan bahwa ini adalah pasangan batu kalinya. Nah setelah seperti ini kita copy sampai di ujung. Terus kalau seperti ini dilebihkan tidak masalah. Setelah itu baru kita trim. Oke, setelah itu kita mirror. Oke, ini tidak pas ternyata.
sebentar. Mirror. Ini no. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini rectangle yang awal kita hapus saja. Terus sebenarnya ujungnya ini nggak usah dihapus dulu, nggak apa-apa. Selanjutnya kita jangan hapus dulu aja. Oke, gini aja. Selanjutnya gini, kita move kembali ke sini. Jadi ini tutorial, sebenarnya lebih ke tutorial gambar fondasi batu kali. Nah, di sini sepertinya kurang dalam, jadi kita kaliannya kita dalamkan jadi 150 mungkin. Oh, dalaman kita offset 120. Oke, gini aja. Enter. Terus ini kita offset, extend, sorry, extend, enggak usah sih, enggak usah. Oke, gini aja. Kita move, paskan tengah-tengah sini. Terus ini kita move lagi, tarik ke bawah. Oke. Ada yang salah di sini. Kita move. Dan ini kita move lagi, tarik ke bawah. Intinya biar kuda-kuda ini pas di bawah dinding, karena ini nanti ada kolom pedestalnya. Terus ini kita trim, dan ini oke. Terus kita ini lainnya kita buatkan galiannya, mungkin dengan panjang berapa, 100, dengan sudut kita ambil 75 mungkin. Oke, gini aja. Oke, gini aja. Ini kita mirror di sisi tengah. Oke, setelah itu kita rapikan. Jadi kita bikin ininya. Nah, ini kita hatch. Ini karena paling bawah ini adalah pasir, kita cari sand. Oke, ini sini tadi rectangle kita hapus, ini paling ujung kita hapus, ini kita copy. Nah, ini kurang lebih oke. Nah, ini kita trim karena lebih oke. Nah, ini bisa kita mirror. Yang ini kita hapus. Oke, jadi ini adalah urukan pasir, ini adalah pasangan batu kosong atau end stamping. Lalu di sini kita fondasi batu kalinya, kita hatch pakai gravel. Ini dia. Lalu 15. Oke. Regen. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita buat lebih besar saja. Oke, nah ini. Oke, jadi udah jadi ya. Jadi paling bawah adalah urukan pasir, dilanjutkan pasangan batu kosong atau end stamping, dilanjutkan dengan fondasi batu kali itu sendiri. Terus di atasnya kita buat apa namanya, slope. Nah,
Nah, slope-nya kita copy saja langsung pakai ini. Sebenarnya untuk slope ini baiknya kita pakai ukuran yang lebih panjang. Contoh, ini kan ukurannya 15 ketebalan dinding ini. Contoh kita pakai ukuran 20 kali 15, kita pakai rektang. Nah, ini 15 tab 20. Nah, kurang lebih seperti ini. Delete. Ini mungkin kita tarik ke atas ini, atau kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Nah, di sini sebenarnya kita harusnya bikin baru, cuman kita pakai yang ada saja. Kita move sejauh mungkin berapa, tapi kan sebelumnya jaraknya 2, kita cek dulu dimension linear berapa ini, tidak terlihat. Ketebalan mungkin 2 cm, jadi karena kita tambah 2 terus 7, kita move sejauh 5 cm, move jauh 5, enter. Nah, ini kita delete, terus ini kita extend semuanya. Oke, enter. Ini kita trim, ini juga kita trim. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita kita trim juga. Oke, dan nah ini baru kita rapikan. Oke, mulai dari hedge-nya kita pakai mana ini, tas konkret terlalu besar, satu kenapa tembus. Oke, 1, 1. Oke, terus selanjutnya kita hedge lagi dengan garis miring. Mungkin kita pakai ini dan ini untuk potongan tulangannya. Jadi ini bagel, ini tulangan yang memanjang. Biar satu warna kita pakai kolom. Oke ya, jadi seperti ini kurang lebih. Ini kita trim saja. Oke, ini nanti juga trim. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah pondasi batu kali. Bawah adalah urukan pasir, pasangan batu kali atau ice stamping. Di atasnya pondasi batu kali itu sendiri, di atasnya baru slope. Terus di atas slope, kadang slope di atas ini, terus di bawah ini ada penghubung antara pondasi batu kali dan slope. Di atas ada namanya kolom pedestal. Kalau seperti ini, di atasnya langsung dinding. Oke, setelah ini jadi, ini kita mirror ke sini. Nah, ini no, terus ini kita trim. Yang sisa-sisa nggak pakai kita trim. Oke, no, terus ini kita hubungkan. Mungkin kita pakai di sini saja. Nah, ini terus kita trim. Oke, kurang lebih seperti ini ya.
kita bikin mungkin garis jauh 40. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ini sudah jadi, untuk struktur bawahnya sudah jadi. Nah, contoh ini kita bikin line di sini untuk tanahnya. Oke, ini kita mirror pas tengah-tengah. Oke, jadi yang adalah tanah. Jadi posisi ini adalah galian tanah. Terus di dalam galian tanah itu ada pondasinya. Contoh kita land ini juga enter, terus ini. Nah, kita hatch untuk menunjukkan galian tanahnya. Sini kita pakai, kita rotate 45, terus ini mungkin kita pakai 20, cek dulu. Oke, 25 padet. Oke, pakai ini aja 25, enter. Oke, ini hanya menunjukkan ini aja ya, kita delete yang ini. Nah, kurang lebih struktur bawah seperti ini. Jadi di sini ada pondasi slope dan di sini ada galian tanahnya. Terus lanjut kita masuk ke dalam. Sisi dalam tadi kan saya bilang bahwa gambar potongan itu kita mulai dari bawah, struktur bawah, terus masuk ke tengah untuk dinding dan isi dari bangunan tersebut, dilanjutkan dengan struktur atas. Ini struktur bawah sudah selesai. Kita bikin pondasi batu kali. Kita bisa pakai yang seperti ini, nanti bisa pakai yang seperti ini juga, tergantung rencana konstruksinya. Terus setelah itu kita masuk ke bagian tengahnya. Yang tengah kurang lebih ya isinya dinding dan di sini lantai, potongan lantai. Untuk dinding kita pakai, sebelumnya kita ini kita offset sampai atas karena ini kan hanya untuk sisi luar. Ini kita ke sini, kita extend ini sampai sini. Oke, dan ini kita trim. Oke, dinding kita buat sesuai ini dindingnya, jadi kita sisi dalamnya yang ke arsir, kita offset 2. Jadi ada sisi luar dan sisi dalam. Terus kita hatch pakai ininya 0, kita kembalikan ke asalnya ke 1. Terlalu 20 coba. Oke, 20, klik enter. Ini adalah potongan dinding. Oke, selesai potongan dinding. Terus lantai. Nah, lantai ini kurang lebih hampir sama kayak gini. Jadi untuk lantai isiannya biasanya jadi gini ya, nanti kan galian tanah shred, setelah dipasang pondasi diuruk lagi. Jadi ini ada urukan tanah, di sini ada urukan pasir, di sini ada urukan tanah. Setelah rata spread di dalamnya ini kan mau dipasang lantai rumah atau lantai bangunan. Kurang lebih lapisannya setidaknya ada 3. Pertama yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan tanah itu biasanya ada urukan pasir. Di atasnya urukan pasir nanti ada spesi. Setelah spesi mungkin ada pasangan keramik atau lantai lainnya, jenis lantai lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kita pakai 3 lapis ya. Nanti untuk gambar ini kita pakai pasir, spesi, dan terakhir ini
keramik. Untuk keramik kita offset, kita pakai ketebalan 1 saja. Ini kita offset 1. Oke, enter. Setelah itu untuk pasir mungkin kita pakai, oke, kita pakai 5 saja, dan sisanya ini adalah spesi. Terlalu cukup tebal sebenarnya, cuma tidak masalah. Sebenarnya bisa ini, kadang kalau di bangunan ini biasanya urukan pasir tanahnya ditinggikan, jadi spesi dan pasirnya lebih tipis. Tapi untuk gambar ini kita buat seperti ini aja. Oke, setelah itu kita hatch. Pertama kita isi sand dulu, alias pasir. Kita pakai 1. Nah ini, oke, enter. Setelah itu kita ini spesi, berarti kita pakai konkrit. Oke. Terus untuk keramik, karena ini tipis, kita pakai solid saja. Oke, nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi lapisannya kurang lebih seperti itu ya: pasir, konkrit, dan atau spesi, dan terakhir ini adalah solid untuk keramik. Untuk ini kalian bisa diganti, contoh ini kan untuk beton, konkrit beton, mungkin bisa dipakai sama seperti dinding hatch-nya. Kita pakai dinding saja, kita pakai 20. Oke, kita agak bedakan 15. Nah, oke, gini aja. Oke, untuk dinding dan lantai selesai. Terus dicek dulu sisi tengahnya atau sisi dalam bangunannya itu sudah sesuai belum. Kalau kita berdiri dari sini, kita ngelihat sini, ini sisi pintu ini, itu kan ada di sisi kanan. Oke, ini sesuai. Terus dilanjutkan jendela-jendela. Nah itu sebenarnya sama saja, jadi kita pakai yang ini, tinggal kita mirror saja. Itulah pentingnya kenapa tadi saya bilang bahwa lebih baik kalian punya gambar tampak semuanya, jadi lebih memudahkan. Oke, struktur bawah selesai, tengah selesai, terakhir kita tinggal lanjutkan dengan struktur atas. Ini kita hapus, kita kosongkan dulu, delete. Nah, sama seperti pondasi tadi, kita harus tahu ini itu strukturnya pakai apa, apakah pakai kayu atau pakai baja ringan dan seterusnya, karena kita perlu menggambar dari kuda-kudanya, termasuk jenis dari atapnya. Harusnya atapnya kita sudah tahu, karena di sini kita gambar tampak itu harus tahu atapnya menggunakan struktur seperti apa. Nah, anggap saja ya, mungkin di sini kita pakai kuda-kuda baja ringan atau strukturnya struktur baja ringan, akan lebih memudahkan saja. Nah, sekarang kita bikin, mungkin di sini kita, ini kan sisi terluarnya tadi dari gambar tampak ini tadi kan kita pakai menggunakan acuannya ini sisi terluarnya. Ini kita offset dulu, mungkin 2 ini untuk menunjuk nanti gambar genteng. Biarkan gini aja. Terus kita baru mulai gambar struktur atap, lebih tepatnya kuda-kuda. Jadi kita gambar kuda-kuda karena kita kan ini potongan di sini. Kita ngelihat ke arah sini, di sini mungkin ada kuda-kuda, pemasangan kuda-kuda. Bisa jadi kuda-kudanya masanya ke sini. Kalau ke sini mungkin tinggal gambar garis lurus gitu aja, tinggal dijajar. Tapi anggap saja arah kuda-kudanya ke sini. Gitu. Kita gambar kuda-kuda sederhana saja dengan material baja ringan.
Oke, langsung praktek saja. Pertama kita coba pakai ini, garis ini kita offset sejauh 7,5. jadi karena kita pakai kuda-kuda baja ringan, jadi baja ringan yang di pasaran rata-rata ukurannya itu 7,5 kali 3,5. jadi kita dengan sisi yang terpanjang 7,5. Setelah itu bikin garis di tengah-tengahnya pas, jadi kita gambar separuh, nanti baru kita mirror. Nah ini, jadi kuda-kuda baja ringan nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini, bentuk seperti N, ada yang bentuknya W atau M. M itu kebalik yang seperti ini tadi, ada yang W, kita bentuk ya W. Ini tadi panjangnya saya kurang tahu, kita trim. Nah ini kita copy ke atas sebagai acuan, mungkin di sini nggak apa-apa. Terus ini tadi jangan sampai kelewat, ini kita offset juga sama ukuran 7,5. jadi ini sisi atasnya, karena kita sama-sama pakai kuda-kuda baja ringannya, jadi ya kurang lebih seperti ini. Terus lanjut, ini tadi kan sebagai acuan kita bagi sama rata, jadi kita bagi sama rata untuk acuan gambar kuda-kuda. Nah ini contoh kita bagi, divide nah ini kita bagi berapa, ini kurang lebih kalau nggak salah ukurannya, karena ini kan 3, mungkin ini berarti kan 3 1,5, ini 2,5. contoh kita bagi 5, mana jadinya. Nah ini pembaginya tidak terlihat, jadi kita perlu buat terlihat dulu di format. Oh ini tidak muncul, kita munculkan menu barnya, show menu bar, format, point style kita rubah ke salah satu ini contoh. Nah ini, nah setelah seperti ini, nah kita pakai ini aja. Ini kita move di ujung biar rapi. Ini. Oke, terus pakai ini kita copy. Loh, ini kembali ke sini tadi, formatnya kita rubah, point style-nya pakai yang ini. Oke. Terus ini kita copy, taruh di masing-masing point style yang tadi saya bilang bahwa ini kita divide untuk memasang kuda-kudanya. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita mulai gambar, mulai dari ujung sini, tarik ke bawah, taruh sini, terus taruh sini, taruh sini, dan terakhir. Nah kalau sudah seperti ini sebenarnya kan tidak perlu, karena kalau di pekerjaan sesungguhnya ini buang material kalau kamu taruh sini, malah lebih baik taruh sini atau sekalian dihilangkan. Jadi kita pakai cukup sampai sini saja, cuma sini aja. Kalau perlu ditambah sampai sini, di tengah-tengah sini, jadi bukan di sini. Kalau sini kurang berguna dalam strukturnya. Nah gini aja cukup. Sekarang ini kita hapus yang buat alat bantu tadi. Oke, nah ini adalah, jadi nanti ada bottom chord, top chord, dan diagonal webnya, struktur pembantunya. Nah ini adalah diagonal webnya, ini adalah asnya, jadi kita perlu offset kurang lebih sama seperti ini. Kita tarik
titik tengahnya, berarti kan ini tebalnya 7,5, kita bagi 2 jadi 3,75. jadi kita offset 375 ke sana, 375 ke sana, offset 3,75, satu ke sana, satu ke sini, dan lakukan ke semuanya. Oke, nah biar agak tidak bikin rancu, ini kita anggap sebagai as. Nah, kita rubah warnanya biar tidak bingung. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita rapikan. Merapikannya adalah ini, kita perlu geser ke sini. Jadi pemasangan dari bajaringan itu kan pakai baut, jadi nanti kita baut, jadi kita harus tumpang tindih dengan bajaringan lainnya. Contoh ini kan bajaringan yang berfungsi sebagai diagonal web, struktur tengahnya, terus di sini ada top chordnya. Nah, diagonal web dan top chord itu harus tumpang tindih untuk memasang bautnya. Nah, kalau di sini kan ini enggak nempel, cuma satu sini saja. Jadi kita perlu geser. Cara gesernya gini, terus arahkan kursor ke dekat ujungnya sambil ditahan shift klik. Nah, sampai warnanya berubah merah seperti ini. Lakukan kedua ujungnya sampai dua-duanya merah, terus diklik yang sisi sini, digeser. Nah, contoh seperti ini. Nah, di sini kan nanti kepasang di dua-duanya. Lakukan pada sisi satunya juga, klik satu sampai warnanya berubah merah, terus digeser. Nah, oke, lakukan pada yang sisi sini juga. Ini lebih ke biar rapi dan sesuai keadaan sesungguhnya. Juga ini juga, sini kita geser. Nah, ini kan terlalu mepet, nanti kita bisa panjangkan, tapi kita selesaikan ini dulu. Oke, ini juga move. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Asnya dihapus saja karena ini tadi sebagai acuan saja, udah nggak pakai ya dihapus. Terus ini kita offset sejauh 2, ini sebagai alat bantu saja. Oke, ini oke, kita pakai. Terus yang ini sisi luarnya ini di offset ke sampai garis ini, jadi ini untuk membantu saja sebenarnya. Bukan offset, extend. Nah, seperti ini juga, ini juga. Terus lakukan juga sama dengan yang ini, karena ini sudah lebih, tidak usah yang pakai ini, dan ini juga sudah lebih, tidak usah yang sisi dalam, tidak usah. Setelah itu di trim, kalau yang ada lebih yang di trim juga trim. Terus garis bantu ini karena sudah tidak dipakai, di delete. Ini kita hubungkan. Nah, tuh juga sama. Oke, ini tadi sudah dipakai, delete. Oke, garis line. Oke, lakukan sama dengan yang ini. Oke, setelah seperti ini, trim bagian yang tidak terpakai, karena kan ini tidak terlihat, karena ini contoh ini sisi depannya, atau dibalik malah. Ini sisi depan, kalau sisi depan berarti ini tidak kelihatan, malah tidak. Karena kita sudah tergambar, berarti yang buat depan ini berarti yang belakang ini tidak kelihatan. Dihapus, 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 dihapus. Ini juga lebih dihapus saja. Oke,
Setelah itu, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa baja ringan itu pemasangannya dengan baut, kita buatkan bautnya. Baut baja ringan itu kepalanya diameternya sekitar 1 cm, sama semua, ukurannya sama, cuma beda dipanjangnya antara 1 sampai 6 cm kalau nggak salah satu. Jadi ada 1 cm, ada 2 cm, ada 3 cm dan seterusnya. Nah, karena ini sisi depan, jadi kita gambar kepalanya saja pakai circle setengah cm. Nah, ini kita offset 0,1 ke dalam 2 kali 1 2. Terus kita bikin poligon 6 sisi, jadi segi 6. Poligon 6 ini. Oke, ini sisi yang ini kita buang. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini kita group biar mudah untuk menggeser. Kita move. Nah, ini pasang di sini. Oke, contoh ini kita copy, jadi pasangnya ada 2. Nah, ini pemasangannya jangan lebih dari garis ini, karena ini kan tadi ditumpuk gitu, terus di baut ya, harus di sisi dalamnya. Ini juga sama, kita pasang di sini dan sini juga sama, ini dan sini. Mungkin lakukan dengan yang atas juga. Oke, ini dan di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus ini tadi kita trim. Nah, sisi luar ini untuk genteng. Nah, kita rapikan yang kuda-kudanya dulu aja. Nah, sekarang ini kita trim, kita rapikan. Yang memanjang keluar adalah yang top chord, jadi yang bottom chord kita hapus. Trim ini kita hapus. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kuda-kudanya biar tidak agak membuat bingung, contoh saya buatkan kuda warnanya kita pakai mungkin kuning. Oke, jadi biar menunjukkan mana toh kuda-kudanya itu. Oke, nah gini. Nah, warna kuning ini adalah kuda-kuda. Terus sekarang kita bikin genteng. Jadi genteng kita buat yang sederhana saja, bikin rectangle. Panjangnya mungkin kita pakai 30, tebalnya 2 cm. Lalu bikin garis line bagi tengahnya pas, terus dilanjutkan dari sini ke ujung sini. Bentar. Ini kita trim yang sisi sini. Nah, ini kita hapus. Nah, nanti kita tinggal copy sana, copy. Ini biar gampang kita group, kita copy lagi sebanyak-banyaknya, nanti baru kita hapus di akhir.
Ini gambar sederhana saja ya. Untuk kalau mau lebih detail bisa cari di YouTube. Nah, ini kita baru move ke sini, ke ujungnya. Terus ini kita rotate. Oke, ini kok nggak pas, ternyata tidak pas. Kita move lagi, paskan dengan ujungnya. Setelah itu lakukan lagi untuk di rotate. Nah, gini, jadi nempel ke arah sana. Nah, ini ada yang lebih, ini ya dihapus saja. Ini di ungroup. Nah, ini kan ini satu biji kan sejauh ini. Nah, ini kalau lebih dari struktur kuda-kudanya ya biarkan, gak usah dipotong. Tapi yang tidak numpang ke kuda-kuda atau nanti ranknya ya dihapus. Berarti yang dihapus adalah ini. Nah, ini lebih, oke, tidak masalah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih nanti di sini ada ranknya. Ini kita hapus saja yang sisi sini, terus ini juga biar rapi. Ini juga delete. Nah, sekarang ini kita tinggal mirror, klik no, yang sisi tengah ini dihapus. Oke, kurang lebih dalamnya kuda-kuda itu seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini contoh, ini saya offset mungkin sejauh 30. Terus ini kita trim. Juga sama, kita trim. Terus ini kita offset mungkin 1 lah, harusnya 0, sekian, cuma dibuat 1 saja. Terus kita bikin rectangle mungkin ukuran 5x5. Terus ini kita move, kita copy, taruh di tengah-tengah pas tadi. Oke, ini kita copy lagi. Ini untuk apa namanya, plafon, pasangan plafon. Oke, kurang lebih seperti ini aja. Ini sederhana saja ya. Oke, jadi ini sudah jadi kurang lebih gambar potongan sederhana kurang lebih seperti ini saja. Jadi tadi seperti yang saya bilang tadi, kita mulai dari struktur bawah. Jadi ada pondasi dan slope ini kurang rapi, kita trim yang nggak kepake, garis pakai ini. Oke, ini juga sama berarti. Oke, jadi struktur bawah kan kalau pekerjaan rumah itu mulai dari galian, memasang pondasi, slope, terus ke atas. Di tengah diisi dari lantai, terus nanti ada dinding dan isian dari bangunan itu sendiri. Terus setelah selesai dilanjutkan ke atas,
ada struktur atas, kurang ke atap, ada kuda-kuda, dan nanti ada rank. Jadi ranknya ini tidak saya gambar. Terus dilanjutkan genting. Oke, kurang lebih seperti itu saja. Jadi kurang lebih ini sudah jadi untuk gambar potongan sederhananya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau mau gambar yang lebih kompleks, tinggal dikembangkan. Oke, sekian dari video kali ini. Silahkan dilihat dan dipelajari. Jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, dan di subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.